Apa ini janjang kosong, jadi unsur kaliumnya lebih tinggi, jadi bisa kita untuk sebagai tambahan. Oke, tadi ya pupuk kimia yang tadi unsur makro yang dibutuhkan oleh tanaman, kita juga harus unsur mikro. Jadi di kelapa sawit ini seperti unsur boron itu ya. Kalau di sini kan sering orang bilang pakai borat atau pakai borak. Nah itu, kalaupun ke tanaman kita kekurangan unsur boron, jadi nanti di ujung sawitnya, di ujung pelepah seperti ini Pak ya. Nah, nanti ini kayak ini nih. Tapi di sini kayaknya nggak kekurangan. Biasanya di ujung ini kayak keriput atau agak keriting nih. Kalau dia kekurangan unsur boron di ujung-ujung sini. Jadi bentuknya kayak keriput, kayak agak keriting-keriting itu Pak. Itu kekurangan unsur boron. Berarti ini rusak ya Pak kalau seperti itu. Nah, jadi berpengaruh terhadap produksi juga. Jadi kita harus menambahkan unsur boron tadi, yaitu pupuk borat di sini. Kalaupun tanaman masih kecil, kalau kita mengikuti standar PPKS itu biasanya di umur 8 bulan mereka sudah menggunakan dosis 25 gram per pohon. Nanti di umur 16 bulan mereka menggunakan dosis 50 gram. Terus di umur 24 bulan 75 gram. Jadi kita kita bisa merekomendasikan, bisa kita jadi acuan. Jadi mungkin itu kita kurang-kurang dikit karena kondisi tanaman kondisi tanah di setiap daerah berbeda. Jadi kita di Bangka aja beberapa desa atau kecamatan beda ini untuk kondisi tanah kita, kandungan unsur hara, apalagi dengan daerah luar. Kita sedang di Bangka juga beda, apalagi di luar Pulau Bangka, kayak misalnya di penghasil sawit di daerah Medan, di daerah Jambi, Pekanbaru, Riau, daerah Sumatera Selatan kayak Palembang. Jadi masing-masing daerah itu beda untuk karakteristik tanahnya. Jadi kalau kita di Bangka aja beda untuk keasaman tanah masing-masing tiap daerah, di desanya juga udah beda kita. Mungkin dalam satu desa juga, mungkin daerah Tulen, di sini kan daerah Tulen, daerah Telasih, mungkin daerah Limau, itu beda. Nah, jadi untuk sebenarnya kita harus menganalisis, jadi mengukur kandungan hara yang ada di dalam tanah. Tapi kita nggak punya alat, jadi kita rekomendasi acuan. Jadi kita pun kurang-kurang dikit ataupun lebih-lebih dikit dari yang rekomendasi dari acuan. Nah, kalau di sini kita lebih ke melihat rekomendasi ke PPKS, karena PPKS ini kan pemerintah yang punya Pak. Jadi PPKS ini pemerintah. Jadi mereka ada menggunakan pupuk tunggal, rekomendasi dari mereka, dan ada pupuk majemuk. Kalau kita menggunakan pupuk tunggal tadi, itu tadi karena posisi pupuk subsidi telah dihapus, terasa berat kita kalau untuk beli pupuk non subsidi. Iya, karena pupuk subsidi itu kan satu-satunya harapan para petani yang masih terjangkau Pak. Iya, benar Bu, jauh sekali Bu. Harganya kalau subsidi urea aja sekitar 125 sampai 140. Sedangkan non subsidi 535 140. Terus TSP SP36 tuh subsidi sekitar 125 sampai 140. Untuk harga headnya saya lupa tuh ada berapa per kilo tuh. Ya. Nah, kalaupun ZA juga begitu. Jadi jauh kalaupun kalau dibandingkan dengan subsidi. Subsidi itu ZA tuh per karungnya kurang lebih 90 sampai 100-an ribu. Kalaupun di toko bisa 380 sampai 400-an untuk satu karung. Nah Pak, kalau sawit yang warnanya hitam ini jenis apa Pak? Kalaupun ini kita kalau secara deteksi langsung kita tidak tahu Bu ya, kalaupun karena kita tidak tahu varietas apa. Tapi karena dulu pas asal usul belinya bapak yang punya kebun ini tahu jadi jenisnya. Kalaupun kita secara kasat mata kita nggak tahu Bu jenisnya, ini susah membedakan jenis, entah itu dari itu kalaupun dia PPKS atau dia Bina Sawit Makmur ataupun dia dari Topaz, dari Sokpin, Lonsum. Nah, jadi kebetulan kemarin juga dari bapak yang punya kebun ini beliau menceritakan ini jenis dari PT
Bina Sawit Makmur, ini Sriwijaya. Jadi semiklon 1, SJ1. Jadi semiklon 1 ini persilangan dari Dura Deli dengan Visiperanya ini Nigeria. Jadi Nigeria ini ada 2 Bu jenisnya Bu. Ya. Bisa hitam, bisa hijau kayak yang sebelah Bu ya. Nah, Kalau yang hijau ini Nah. sama juga ya Pak? ya ini varietas semiklon 1 juga. Jadi kita kalaupun beli kayak ini kan dari Balai Resmi kemarin. Ya. Pesan ke mungkin Pak ini Pak yang punya kebun kemarin sudah beli, ada sertifikatnya juga ke yang Ya. memesan apa kecambah kemarin, kecambah kelapa sawit. Kan kecil-kecil buahnya Pak. Nah, Kecil. tadi sama Bu dengan yang hitam Bu. Cuman Oh. kalaupun dia ini Nigeria tadi Visiperanya, jadi bapaknya kan Iya. pejantan. Jadi kalau ini persilangan buah sawit yang baik itu Dura dengan Visipera. Jadi Duranya Dura Deli, kemarin Visiperanya yang Nigeria. Itu ada 2. Jadi ada yang hitam dan ada yang hijau. Jadi, Kalau yang hitam Bu, jadi kalau kualitasnya ini sama ya Pak, yang sama yang hitam tadi? sama Bu. Jadi sama-sama dari ini karena sama bapaknya Bu. Indukan bapaknya sama. Cuman dia kalau kita menyeleksi dari kecil, kan nggak bisa yang mana yang hijau, mana yang hitam. Jadi kita kelihatan pas sudah muncul buah, kita bisa ngelihat buahnya hitam atau hijau. Kalau dia hijau seperti ini, nanti matangnya oranye. Iya, oranye ya. Nah, sedangkan yang sering lazim kita lihat tuh sawit yang hitam tadi ya, yang mentahnya hitam. Itu sangat merah. Nah, yang masaknya nanti coklat kemerah-merahan nanti kan kalau dia matang, kalau yang buah mentahnya hitam. Tapi kalau yang hijau ini matangnya nanti oranye. Umuran berapa tahun? Ini kalau ini umuran berapa tahun ini Pak? Ini kurang lebih sebesarnya kayak gini. Kurang lebih nih 3,5 tahun nih. Oh. Cuman kemarin di awal tanam kemarin pernah sempat ini perawatannya terhambat kemarin. Jadi Bapak yang punya kebun kemarin sempat kebun ini terbengkalai, sempat semak dan pemupukan kurang. Nah, jadi pas kesini kemarin Bapak yang punya kebun bertanya, mungkin sharing lah dengan saya bagaimana untuk memulihkan tanaman kelapa sawitnya. Ya, jadi kita harus melakukan vegetasi dari awal tadi kan, pelepah kering Iya. ini harus dibuang nih, pelepah seperti ini nih. Ya, jadi sebenarnya yang seperti ini. Karena tadi posisi ini takut rawan jamur Bu, apalagi musim hujan sekarang curah hujan tinggi. Ya, dulu belum pernah kata Bapak yang punya ini, belum pernah pakai KCL katanya dulu. Kalaupun dia pakai KCL top ini. Dulu pernah pakai Ponska, karena masih ada subsidi. Nah, di Ponska itu ada unsur kaliumnya. Kaliumnya tapi kecil. Waktu dulu kan 15%. Nah, kemarin lagi kaliumnya sampai 10% di subsidi. Jadi kita harus tetap menggunakan pupuk tambahan dari yang non subsidi tadi, pupuk KCL, tapi harganya kalau sekarang susah terjangkau. Ya. Nah, 800 sampai 900-an. Dengan kondisi harga kelapa sawit kita juga sekarang kan masih belum stabil, berkisaran 1.400 sampai 1.500 di tingkat petani. Kalaupun kemarin pernah 2.500 sampai 3.000-an, 3.000 lebih. Nah, kalau 3.000 lebih mungkin bisalah kita untuk nutup di pupuk tadi yang unsur kaliumnya dari KCL kalau kita menggunakan pupuk tunggal. Nah, jadi Pak, harapan kita ke depan ini buah sawit ini apakah harganya masih naik lagi ya? Nah, itu ini ya harapan petani yang benar Bu. Kalau kita sih kepinginnya petani itu sejahtera. Jadi dengan harga yang ini, tapi kita juga ada antara perusahaan dan pemerintah mereka mungkin ada kebijakan. Jadi penentuan harga terendah berapa. Jadi kita tetap tergantung pada perusahaan dan pemerintah Bu. Jadi kita tidak bisa ini, cuma kita hanya bisa berdoa lah kalau semoga harga sawit ke depan semakin naik meningkat. Jadi kita juga petani semakin sejahtera. Nah, teman-teman, inilah keterangan dari Bapak Mulizar tentang perkebunan sawit ya, tentang perkembangan kebun sawit.
Jadi kita sedikit banyak yang kita sudah mendengar langsung. Nah, ini apa Pak? Kan? Nah Pak, kalau janjang-janjang yang seperti ini, yang busuk ini kegunaannya untuk apa Pak? Oke, ini Bu ya. Ini janjang kelapa sawit yang kemarin telah Iya. diolah. Jadi yang kemarin sudah dipres di pabrik. Oh. Nah, kemarin ini yang petani itu kemarin jadi nggak beli, dikasih. Jadi kalaupun beda, kadang-kadang janjang yang sisa kita panen, kita jadikan ini. Jadi itu belum diolah, masih ada jamur, kita nggak tahu dari situ. Kalau di sini kan udah dipres, jadi udah diolah, jadi sudah diolah ini kan, jadi limbah. Oh, jadi yang seperti ini sudah diolah ya? Nah, jadi kemarin limbah dari pabrik yang sudah dipres, jadi mungkin tak itu ada jamur atau segala macam, itu sudah diolah di pabrik kemarin. Jadi limbahnya ini bisa kita manfaatkan untuk pupuk organik juga jadi. Oh. Nah, kalau secara ini kita nggak tahu berapa kandungan NPK-nya, cuman kalau untuk K-nya lebih tinggi di janjang sawit ini. Jadi kadang ada yang abu janjang, ini tanda apa, ini janjang kosong. Jadi unsur kaliumnya lebih tinggi. Jadi bisa kita untuk sebagai tambahan, misalnya tadi kita menggunakan pupuk organik dari kotoran ayam, kotoran kambing ataupun kotoran sapi. Nah, jadi janjang sawit ini yang telah diolah di pabrik. Jadi ini limbah pabrik kemarin, bagus untuk kita gunakan untuk pupuk organik. Jadi di sini kalau kita nggak neliti berapa kandungannya, cuman bukan sering. Jadi ada informasi, mungkin pernah kita lihat di ada literatur atau itu untuk unsur kaliumnya lebih tinggi di janjang ini. Jadi limbah dari sawit tadi, entah itu mungkin efek dari tadi kan, jadi yang kita pupuk tadi dimakan oleh tanaman, jadi tadi lari ke buah. Nah, mungkin tadilah jadi kandungan yang kalau kita neliti nggak tahu berapa persen kandungan N, P dan K-nya, cuman informasi yang kita dapatkan tuh lebih tinggi unsur K-nya di sini untuk organik. Jadi bukan kimia, tapi kan kalau kimia tadi kan kita kan kayak di KCL tadi yang unsur kaliumnya. Nah, di sini itu tidak tahu berapa persen, cuman bisa untuk tambahan. Jadi penambah, Bu. Membantu juga ya Pak ya? Membantu. Pupuk ya? Jadi pupuk tadi kan mahal. Jadi kalaupun tadi yang kimia lebih cepat diserap tanaman, ini kan agak lama. Kalau ini nggak beli ya Pak ya? Ini kemarin nggak dari GSBL, dari PT yang ada di sini. Kebetulan kemarin petani di wilayah sekitar pabrik GSBL boleh itu, di daerah tetangga juga, desa sebelah, desa Mayang kemarin ada yang ngambil, jadi diperbolehkan kemarin. Tapi nggak tahu mas sekarang atau kedepannya masih diperbolehkan nggak untuk limbah ini tadi, limbah dari pabrik tadi. Jadi cara pemasangannya Pak? Seperti ini Bu tadi. Pemasangannya, maksudnya pemasangannya di sawit, di pinggir sawit. Ini Bu di piringan. Ya. Oh, jadi seperti ini ya? Nah, jadi bisa ini agak luar dikit dulu, tidak masalah. Ya. Tapi lagi ini kalau posisi tanah miring, kalau bisa ini agak tebal yang di bawah. Jadi karena posisi air hujan, jadi erosi, jadi tergerus, Bu. Jadi kesuburan tanah, kalaupun dengan kondisi tanah miring ini cepat tergerus oleh air hujan, jadi erosi. Jadi kalaupun nanti kita seandainya sudah pruning pelepah, alangkah baiknya pelepah itu kita pasang, jadi untuk penahan pencegah erosi tadi. Jadi biar pupuk bisa tertahan di sini. Nah, makanya di sini harus agak lebih tebal kalau di bawah nih. Oh, jadi kita masangnya itu harus biar banyak ya? Ya, kalau di yang sebelah bawahnya, Bu. Kalau sebelah atasnya juga nggak masalah, tapi mungkin di atas juga kan, mungkin dia dapat makanan dari yang sebelah atasnya lagi. Karena posisi tanah miring, jadi kan karena air hujan terus jadi yang hanyut ke bawah. Jadi mungkin yang paling bawah nanti paling subur karena dia banyak dapat dari atas tadi kan. Terus unsur-unsur hara yang ada di mungkin entah pupuk kimia tadi yang hanyut, yang di bawah lebih banyak nerima tadi. Mungkin nanti bisa lebih subur, lebih pertumbuhannya lebih oke yang di bawah. Hasilnya pun bisa jadi mungkin nanti yang di bawah lebih banyak dari yang di atas. Cuman kalau yang di pinggir hutan tuh, Bu, kalau di pinggir hutan tuh harusnya lebih
ini harus dijauhkan hutan. Jadi masalah janjang-janjang ini, masalah sawit ini ya banyak kegunaannya ya Pak ya. Iya Bu, itu mengatasi mahalnya pupuk tadi Bu. Karena kita pupuk subsidi sudah tidak lagi untuk sektor perkebunan di kita yang ada di Bangka Barat nih tadi. Karena kita kan mayoritas di sini petani kelapa sawit, karet dan lada. Nah jadi nggak disubsidi lagi. Jadi kita bisa terbantukan ya minimal kita dapat menambah unsur kaliumnya dari janjang kosong tadi. Iya. Jadi nama ucapin terima kasih dengan Pak Menjadi atas perhatian. Nah Pak, Ya. terima kasih atas penjelasan dari Bapak tentang sawit ini ya. Ya, oke, sama-sama Bu. Saya juga sebagai manusia biasa mungkin ada salah hilap, saya juga mohon maaf. Mungkin ada kekeliruan dalam tadi dalam komunikasi, entah itu dalam pembicaraan saya ada kekeliruan, ada yang mungkin ada koreksi, mungkin dari koreksi teman-teman jadi masukan buat saya, masukan buat kita juga untuk kemajuan petani, terutama ya khususnya kita dari Rimau, karena kita sekarang bertugas di R5 Bu, dan umumnya petani kelapa sawit. Oke. Ya, alhamdulillah Pak, mudah-mudahan semoga usahanya Bapak lancar dan sukses. Amin. Pak. Oke, terima kasih Bu. Nah teman-teman, inilah penjelasan dari Pak Mul ya, Pak Mulizar tentang pengelolaan sawit ya, kebun sawit maksudnya, pertumbuhan kebun sawit juga. Nah teman-teman yang baru saja, yang jangan, pokoknya saya harap sama teman-teman ya, jangan malas untuk bertanam sawit, berkebun sawit. Seperti kawan. Dan mudah-mudahan insya Allah ke depannya sawit kita pasti nekat dan harganya juga semakin mahal ya. Jadi saya harap Amin. jangan malas bertani ya, harus rajin-rajin, harus berusaha sekuat tenaga. Oke teman-teman yang telah menonton video ini, jangan lupa like, subscribe dan komen. Insya Allah saya amanah, alhamdulillah ya. Ya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.